Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Jangan bosan untuk mendengarkan materi-materi prakarya dari Ibu. Ya, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan selalu. Oke, materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang lembar kerja. Nah, apa sih lembar kerja itu? Lembar kerja itu adalah yang akan kalian buat sebelum kalian praktek. Jadi sebelum kalian praktek itu kalian membuat lembar kerja atau gambaran untuk kalian praktek. Jadi nanti saat praktek kalian sudah tidak bingung, oh apa sih bahan-bahannya, apa sih alatnya, terus mau gimana sih bentuknya. Nah, itu semuanya nanti kalian bikin pada lembar kerja. Jadi saat kalian membuat itu memudahkan kalian. Ya, apa aja isi lembar kerja kita akan bahas pada materi kali ini. Yang pertama, pada lembar kerja ya, itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada perencanaan ini ada yang namanya analisis kebutuhan atau ide gagasan dan membuat sketsa. Sedangkan pelaksanaan yaitu ada menyiapkan bahan, menyiapkan alat, dan membuat karya kerajinan. Pada evaluasi ada pengemasan dan menguji hasil karya. Bu, kok beda dengan di buku ya? Karena ini Ibu ambil inti-intinya pada buku kalian. Nah, oke, kita mau buat apa, Bu? Pasti kalian bertanya-tanya. Nah, setelah materi 2 pekan kemarin ya, kamu baca buku, kamu kerjakan soal, mungkin kamu sudah melihat gambar-gambar yang ada pada PowerPoint ini. Yang pertama ini adalah lilin ya, lilin yang dibuat bentuk seperti ini. Ada sabun ya, sabun yang dibentuk bunga. Terus ada ini polimer clay ya, yang dibikin gantungan atau dibikin hiasan. Terus ini ada lilin yang dibentuk bunga. Ini ada gips ya, gips ini patung ya, tapi belum dicat. Lalu ada clay ya, di sini aneka macam kue-kue. Terus bikinnya gimana, Bu? Nah, bikinnya kalian boleh cari sumber referensi dimanapun, baik di internet, di buku ya, atau kalian searching di YouTube cara-cara membuat, misalnya kalian mau bikin lilin ya, cara membuat lilin hias, cara membuat sabun hias, membuat polimer clay, gips, itu silakan kalian cari dari sumber manapun, entah di buku, entah di majalah, entah di internet, silakan kalian cari. Setelah kalian lihat, setelah kalian cari, kalian tentukan satu saja produk yang ingin kalian buat. Misal, oh saya mau bikin lilin yang berbentuk bunga misalnya. Ya sudah, kalian satu saja, jangan semuanya kalian buat. Jadi hanya satu produk yang ingin kalian buat. Nah, setelah kamu sudah menentukan produk apa yang kamu buat, tapi tidak boleh jauh-jauh dari bahan lunak ya. Entah itu tanah liat ya, entah itu dari getah nyatu, entah itu dari kulit, terus clay, atau yang buatan seperti polimer clay, gips ya, lilin, sabun, atau fiberglass. Silakan kalian pilih, tentukan satu saja bahannya dan satu saja bentuk kerajinannya. Nah, setelah kalian sudah menentukan, kalian bisa membuat perencanaan. Nah, perencanaan ini ada yang namanya analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu ada lagi yang namanya ilustrasi. Nah, ilustrasi ini apa sih, Bu? Ilustrasi adalah kenapa kamu ingin membuat karya itu. Misal, kamu pengen bikin lilin hias bentuk mawar misalnya. Nah, ilustrasinya alasan kamu atau kenapa kamu pengen bikin itu gitu. Apakah misalnya, oh karena lilin itu lebih mudah dibentuk dengan cara direbus, terus dicetak dan selesai. Dan mungkin juga karena alasannya misalnya, oh lilin karena mudah didapatnya, terus lilin itu banyak di mana-mana ada. Silakan kalian ceritakan di ilustrasi ini ya, alasan yang melatar belakangi kalian membuat produk tersebut. Sedangkan ide gagasan yaitu adalah
setelah kamu pengen membuat kerajinan dari lilin, idenya apa? Misalnya, oh saya mau bikin lilin bentuk mawar yang warnanya merah, atau saya mau bikin lilin hias bentuknya misalnya mawar tapi 3 warna, karena saya suka misalnya warna-warni dan lain-lainnya. Ide gagasan itu adalah ide kamu untuk membuat kerajinan tersebut. Ya, ini kalian silakan kalian berpikir, silakan kalian cari-cari idenya, sumbernya, referensinya di buku, internet, atau di YouTube, silakan. Terus setelah kalian sudah tahu, oh ingin membuat lilin misalnya bentuk mawar, nah kalian buat sketsa gambarnya. Nah, ini membuat sketsa karya yang menentukan karya terbaik dari sumber yang dibuat. Nah, ini ya setelah kamu mencari berbagai sumber majalah, surat kabar, internet, atau survei pasar. Nah, kamu gambar di sini. Nah, kamu gambar kira-kira, oh ini misalnya yang ada di gambar ini adalah membuat guci dari tanah liat ya. Jadi pertama dia mau bikin gelas, mau bikin ini. Nah, kamu tentukan yang mana sketsa yang ingin kamu buat ya. Jadi yang pertama yaitu adalah alasan, yang membuat sketsa kamu gambar. Jadi pada lembar kerja ya, nanti kalian gambar sketsa yang kamu buat. Jelek bu gambar saya, nggak apa-apa ya, yang namanya sketsa masih gambarnya jelek nggak masalah, yang penting kamu sudah ada gambaran kamu pengen bikin apa ya. Sampai situ nanti kita masuk ke selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan. Nah, setelah kamu sudah mencari ide, kamu sudah tahu pengen bikin apa, kamu sudah menggambarnya. Nah, pelaksanaannya yang pertama yaitu adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Nanti jadi kamu tulis bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan yang kamu pengen bikin. Alatnya apa aja yang kamu bikin. Yang selanjutnya itu adalah membuat karya kerajinannya, yaitu kamu tulis step by step atau apa aja, yang pertama harus ngapain, kedua ngapain ya. Nih, membuat karya kerajinan. Jadi kamu siapkan, kamu tulis bahan-bahannya apa saja, alat yang dibutuhkannya apa saja, terus cara membuatnya seperti apa. Itu pada tahap pelaksanaan. Nah, setelah tahap pelaksanaan selesai, nah tahap evaluasi, yaitu adalah setelah kamu membuat ceritanya pengemasan. Nah, kamu ingin pengemasan itu adalah wadah untuk tempat nanti produk kamu sudah jadi. Jadi kira-kira kamu pengen misalnya kamu sudah membuat lilin bentuk mawar, kira-kira pengemasan si lilin ini biar lebih menarik, atau mungkin kamu nanti ingin jual, itu seperti apa? Apakah pakai kotak pika, atau pakai plastik, atau pakai dus, atau pakai styrofoam dan lain-lain, itu kamu yang tentukan. Dan menguji hasil karya ini, kira-kira kalau misalnya kalian sudah membuat lilin bentuk mawar, nah kira-kira itu nanti kamu inginnya seperti apa? Apakah nanti menguji hasil karyanya, apakah lilinnya itu nanti kuat, ataukah lilinnya tidak mudah patah dan lain-lain. Jadi menguji hasil karya ini sebenarnya nanti setelah karyanya sudah dibuat, tapi menguji hasil karya ini bisa kamu tulis nantinya kamu inginnya kerajinan kamu seperti apa. Apakah tahan misalnya berapa hari, misalnya lilinnya saya ingin lilin saya misalnya berwarna menarik, terus tidak mudah patah, terus sumbunya tegak sehingga bisa dinyalakan dan lain-lain. Nah, ini kamu bisa baca di buku kalian, silakan ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan pada pembuatan lembar kerja. Nah, ibu ulang ya. Jadi pada tahapan lembar kerja itu yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan ini ada ilustrasi, kira-kira kamu yang melatar belakangi kamu membuat itu apa, idenya seperti apa, terus kamu gambar. Terus yang kedua yaitu adalah pelaksanaan. Kamu siapkan alat yang dibutuhkannya apa aja, bahannya apa saja, terus cara membuatnya seperti apa.
Yang ketiga yaitu evaluasi. Kira-kira nanti kamu ingin pengemasannya seperti apa dan kamu ingin hasil karyamu seperti apa. Nah, itu semua hanya ditulis, tidak dibuat dulu. Jadi hanya dalam bentuk perencanaan ya. Jadi hanya ditulis pada kertas, belum kamu buat. Nanti kalau misalnya sudah selesai perencanaanmu ya, lembar kerjamu, setelah diperiksa baru nanti kalau saatnya praktek coba dibuat gitu. Ya anak-anak, sekian materi hari ini, semoga kalian mengerti. Kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan kalian boleh tanyakan. Kalau tidak, kamu baca bukumu, baca lagi bukumu. Sekian dari Ibu materi hari ini, selamat mencoba.